Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di materi garis dan sudut, dan kita kali ini akan membahas mengenai sudut pada dua garis sejajar. Ada beberapa istilah, yaitu sudut sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak yang terbentuk dari dua garis sejajar. Mari kita simak pembahasannya di video kali ini. Anak-anak jangan lupa like dan subscribe-nya, dan tetap semangat belajarnya. Sudut pada dua garis sejajar, mari kita bahas materi kali ini. Misalkan garis G dan H sejajar, itu dipotong garis M di titik A dan B, maka akan terbentuk 8 bagian sudut. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah garis G, kemudian ini garis H. Ini akan dipotong oleh sebuah garis namanya garis M di titik A dan titik B, ya, titik A dan titik B. Maka akan terbentuk 8 bagian sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, kemudian sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nah, dari 8 bagian sudut ini ada beberapa istilah nama-nama sudut yang akan kita pelajari di materi kali ini, yaitu yang pertama adalah pasangan sudut yang besarnya sama. Jadi pasangan sudut yang besarnya sama ini selain yang bertolak belakang. Jadi kita sudah membahas mengenai materi sudut yang bertolak belakang, misalkan 1, 3, 2, dan 4. Nah, ini selain ini yang sama besar, ya. Yang pertama adalah pasangan sudut yang sehadap. Jadi sehadap, menghadap ke arah yang sama. Kita perhatikan dari gambar di sini, manakah yang dinamakan pasangan sudut yang sehadap, yaitu misalkan nomor 2 dan 6. Nah, ini adalah besarnya sama. Ini dikatakan sudut yang sehadap. Jadi yang pertama adalah sudut 2 itu sama dengan 6, sama besar. Ada lagi yaitu sudut 5 dengan apa? 1, ya. Ini juga sehadap. Jadi sudut 1 dan 5. Yang lainnya adalah sudut 3 sama dengan 7, sudut 4 sama dengan 8. Ini adalah namanya pasangan-pasangan sudut yang sehadap, besarnya sama. Kemudian yang kedua, ini jadi gambarnya seperti ini, warnanya sama ini, ya. Yang kedua adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Jadi di sini ada kata kuncinya dalam. Jadi dalam ini adalah sudut yang terletak di antara garis jajar. Bagian dalam itu kan 4, 3, 5, 6. Ini adalah bagian dalam. Kemudian yang dalam berseberangan itu kita perhatikan, berarti yang bagian dalam itu misalkan 4 ini dengan 6, ini menyeberang. Nah, ini seperti huruf Z, ya. Ingat dengan teknik huruf Z, huruf Z. Jadi ini besarnya sama. Ini sudut 4 itu dalam berseberangan dengan 6, besarnya sama. Ada lagi yaitu sudut 5, ini dalam berseberangan dengan 3. Nah, jadi 5 dengan 3 ini juga dalam berseberangan, besarnya sama. Ini nanti kalau kita perhatikan nanti seperti teknik huruf Z ini, ya, nah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasangan sudut luar berseberangan. Jadi ada kata kunci luar. Kalau luar berarti 1, 2, 8, 7 ini bagian luar. Tapi yang menyeberang, yang berseberangan, besarnya sama, yaitu kita ambil contoh, yaitu misalkan nomor 1 sama dengan nomor 7. Jadi ini di luar menyeberang, besarnya sama. Jadi sudut 1 dengan sudut 7. Kemudian yaitu nomor 2 dengan nomor 8. Ini juga luar berseberangan. Jadi sudut 2 dan 8. Ini ada 3 sudut yang besarnya sama, yang terbentuk dari 2 garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis yang lain. Bisa dipahami, ya. Kita teruskan ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah pasangan sudut berikut yang terbentuk dari sudut-sudut dari 2 garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Jadi ini selain sudut yang berpelurus. Jadi yang sudah kita pelajari, sudut berpelurus ini kan sudut yang terbentuk dari garis lurus, ya. Kemudian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu misalkan 1 dan 2, 1 dengan 4. Ini kan jelas merupakan sudut yang berpelurus, jumlahnya 180 derajat karena sudut lurus. Nah, ini adalah selain itu yang dimaksud dengan pasangan sudut
yang terbentuk dari ini. Yang pertama adalah pasangan sudut dalam sepihak. Nah, ini ada kata kunci dalam. Tadi sudah kita pahami bahwa bagian dalam itu sudutnya ada 43 sama 56. Kemudian sepihak. Nah, ini ada satu garis lurus, maka ini membagi dua bagian, yang pihak kanan, pihak kiri. Jadi yang namanya dalam sepihak itu besarnya tidak sama, yaitu sudut 4 sama 5. Nah, 4 sama 5 ini kan sama-sama di pihak kiri ya. Ini besarnya tidak sama, tapi jumlahnya adalah 180. Jadi 4 dan 5 ini besarnya tidak sama, tapi kalau dijumlah adalah 180 derajat. Jadi ini namanya dalam sepihak. Yang kedua yaitu sudut apa? Yaitu sudut 3 dengan 6. Nah, 3 dengan 6 ini jumlahnya juga 180 derajat. Inilah yang namanya dalam sepihak, pasangan sudut dalam sepihak. Kalau ada dalam sepihak, yang kedua adalah pasangan sudut. Nah, ini gambarnya seperti ini ya ilustrasinya. Yang kedua adalah pasangan sudut luar sepihak. Ada luar, tadi luar itu 1, 2, 8, 7. Nah, yang sepihak mana? Nah, misalkan adalah 1 dengan 8, ini jumlahnya 180 ya. Jadi 1 dengan 8 ini namanya pasangan sudut luar satu pihak di pihak kiri. Nah, jadi 1 tambah 8 180. Ada lagi yaitu ya Pak, 2 dengan apa? 7 ya. 2 dengan 7 adalah sudut luar sepihak, jumlahnya 180 derajat. Nah, ini adalah mengenai sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis jajar dipotong sebuah garis. Jadi ada 5. Yang pertama adalah yang sama besar, ada yaitu sehadap dalam berseberangan dan luar berseberangan. Kemudian yang jumlahnya 180 derajat ada 2, yaitu dalam sepihak dan luar sepihak. Lebih jelasnya mari kita bahas contoh-contohnya. Agar lebih jelas dalam memahami materi, kita bahas beberapa contoh. Nomor 1, jadi diberikan gambar seperti ini, ada garis jajar yang ditunjukkan dengan tanda panah ini menunjukkan garis jajar. Tentukan nilai X dan Y. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perhatikan hubungan-hubungan dari sudut yang sudah kita pelajari. Yaitu yang pertama kita perhatikan sudut 6Y dengan 126 ini namanya pasangan apa? Yaitu sudut yang sehadap, besarnya sama. Jadi 6Y dengan 126 ini sehadap, berarti besarnya sama. Kalau sama berarti kita samakan, maka 6Y itu sama dengan 126, berarti Y-nya 126 dibagi 6 adalah 21. Jadi nilai Y-nya adalah 21. Kemudian yang X, sekarang untuk menentukan X kita lihat pasangan ini. Nah, ini kan jejer ya, bersisian atau namanya ya berdampingan. Kalau berdampingan ini membentuk garis lurus, berarti berpelurus. Berpelurus jumlahnya 180. 6Y ini sama dengan 126. Berarti 3X ini berpelurus dengan 6Y, yang mana 6Y adalah 126. Berarti kalau kita mencari 3X, maka 3X bisa diperoleh 180 dikurangi 126. Kenapa? Karena berpelurus. Berpelurus jumlahnya 180. Berarti 3X sama dengan 54, X-nya 54 bagi 3 adalah 18. Nah, jadi nilai Y dan X sudah kita ketemukan. Selanjutnya yang nomor 2, ini juga sama, ada garis sejajar, kemudian ini dibentuk ya, menyerupai ini adalah segitiga. Tentukan nilai X, Y, Z-nya. Nah, kita perhatikan hubungan-hubungan. Hubungan yang pertama adalah ini 62 dengan X. Nah, kita perhatikan ini ada huruf Z. Nah, ini huruf Z. Kalau huruf Z kan sama ya, sudutnya ini namanya pasangan apa? Dalam berseberangan. Jadi X ini dalam berseberangan dengan 62, berarti nilainya sama, X-nya 62. Kemudian yang berikutnya ya 108 dengan Z, ini namanya apa nih? Sudut dalam sepihak. Nah, jadi dalam sepihak ini tidak sama tapi jumlahnya 180. Kalau jumlahnya 180 berarti Z-nya bisa diperoleh 180 kurangi 108, yaitu 72. Selanjutnya untuk mencari Y bagaimana? Kita lihat 3 sudut ini. Nah, 3 sudut ini kan membentuk garis lurus. Garis lurus ini sudutnya 180. Maka berarti untuk mencari Y,
Nah, sudut XY membentuk garis lurus atau jumlahnya 180. Kalau mencari Y bagaimana? Berarti Y bisa diperoleh 180 dikurangi jumlah X sama Z. Nah, gitu ya. Jadi 180 dikurangi 62 ditambah 72, ini kita jumlahkan dulu. 62 yaitu 180 dikurangi 134 adalah 46. Jadi sudah ketemu nilai X Y Z nya. Kita teruskan ke soal berikutnya. Selanjutnya nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 adalah disuruh mencari besarnya nilai X, berarti sudutnya X ini berapa derajat. Nanti kita kerjakan dengan dua cara. Kita tentukan dulu sudut-sudut yang belum ada ini dengan variabel, misalkan ini A, ini B. Kita kerjakan dengan cara yang pertama. Jadi cara 1, kita perhatikan hubungan sudut yang bisa kita lihat dari gambar di sini ada dua garis jajar. Maka yang pertama adalah sudut 28 ini dengan A. Ini sebagai sudut apa? Ini huruf Z. Nah, kalau huruf Z ini berarti sebagai sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan besarnya adalah sama besar, berarti sudut A adalah 28 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat sudut yang di 136 dengan B, ini adalah sudut yang berpelurus, jadi membentuk garis lurus, berarti jumlahnya 180, maka sudut B adalah 180 kurangi 136 adalah 44 derajat. Jadi sudut A sama B ini besarnya sudah diketahui, sudah kita hitung ya. Maka langkah berikutnya untuk mencari X, kita perhatikan segitiga. Nah, segitiga yang ada sudut ABX, ingat materi dulu waktu di SD bahwa jumlah 3 sudut dalam sembarang segitiga adalah jumlahnya selalu tetap, yaitu 180 derajat. Berarti A tambah B tambah X ini 180 derajat. Sehingga untuk mencari X-nya, karena sudut A sama B sudah diketahui, maka bisa kita hitung bahwa X itu 180 dikurangi jumlah dari 28 sama 44, yaitu X nya ketemu 180 kurangi 72 adalah 108 derajat. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita buat garis pertolongan, garis bantu, yaitu melalui titik sudut di 136 itu sejajar dengan garis jajar yang lainnya. Nah, ini kita buat. Maka 136 ini terbagi menjadi dua sudut. Nah, ini terbagi menjadi dua sudut. Kita misalkan sudut yang bagian atas adalah C, yang bagian bawah D. Jadi sudut C sama D ya. Sehingga nanti sudut C-nya itu adalah dalam berseberangan membentuk sudut. Jadi ini adalah 28 karena huruf Z ya, ini dalam berseberangan. Kemudian D-nya adalah nanti juga dalam berseberangan dengan X. Nah, ini jadi sudut D itu sama dengan X karena dalam berseberangan. Sehingga untuk mencari X kita bisa saja sama dengan mencari D, karena jumlahnya C sama D 136, berarti X nya bisa kita peroleh 136 dikurangi C. Nah, dalam hal ini C nya adalah 28, X nya sama dengan D, berarti 136 kurangi 28 adalah 108 derajat. Jadi jawabannya 108 derajat. Jadi sama dengan cara 1 maupun cara 2. Selanjutnya yang nomor 4, ini kita cari sudut X. Kita perhatikan hubungan sudutnya 135 ini dengan yang 90 dengan X, ini siku-siku ya, 90 sama X ini adalah dalam berseberangan. Nah, ini ada huruf Z ya. Jadi huruf Z ini dalam berseberangan sama. Karena sama, maka kita samakan bahwa 135 itu sama dengan 90 ditambah X, sehingga X nya berapa? X nya adalah 135 kurangi 90. Jawabannya adalah 45 derajat. Jadi nomor 4 bisa kita kerjakan dengan hubungan dalam berseberangan. Selanjutnya dua nomor lagi, yaitu nomor 5 dan 6. Ini seperti tadi mencari nilai X dan Y nya. Mari kita bahas. Untuk menyelesaikan ini kita perhatikan hubungan sudutnya, yaitu sudut yang 8x tambah 3 sama 123 ini besarnya sama. Ini sebagai hubungan yang apa? Yaitu hubungan sudut luar berseberangan. Jadi kalau luar berseberangan kan sama ya. Karena sama ya tinggal kita samakan. Berarti 8x plus 3 ini nilainya 123. 3-nya kita pindah ruas menjadi pengurangan. Berarti 8x sama dengan 120. X nya
120 dibagi 8 adalah 15. Nilai X-nya 15. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, kita perhatikan sudut 5Y kurangi 3 dengan 123. Ini adalah berpelurus atau berdampingan. Maka jumlahnya 180. Berarti 5Y kurangi 3 adalah 180 kurangi 123, nilainya 57. Min 3 ini kita pindah ruas menjadi plus penjumlahan, maka 5Y adalah 60, berarti Y-nya 60 bagi 5 adalah 12. Nilai X sama Y sudah ketemu. Nomor 6 yang terakhir. Nah, ini bagaimana untuk menyelesaikan ini? Jadi ada garis jajar yang atas bawah, yang dicari sudut yang tengah ini. Maka untuk menyelesaikan ini ya, kita buat garis pertolongan atau garis bantu ya. Caranya garis pertolongan itu ditarik sejajar dengan garis atas dan bawah melalui X ini. Maka kalau kita tarik, X ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sudut 1 dengan sudut 2, berarti sebagai X1 dan X2. Nah, sudut 1 dan 2. Selanjutnya kita perhatikan menggunakan hubungan sudut tadi. Ya, seperti ini ya. Kita perhatikan yang sudut X2, ini huruf Z. Nah, jadi huruf Z yang terbalik, huruf Z. Karena X2 dan 76 ini namanya dalam berseberangan, berarti nilainya X2 adalah 76. Paham ya, ini huruf Z ya, yang terbalik ya. Kemudian yang sudut X1 dengan 132. Nah, ini adalah namanya dalam sepihak. Nah, dalam sepihak berarti jumlahnya 180. Maka X1 nya adalah 180 kurangi 132, yaitu sama dengan 48. Nilai X1 sudah ketemu, nilai X2 sudah ketemu. Kesimpulannya berarti besar sudut X adalah, kita jumlahkan 76 ditambah 48 adalah 124 derajat. Nah, paham ya? Demikian tadi materi mengenai sudut yang terbentuk dalam dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis. Semoga anak-anak memahami materi kali ini dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.